Halo sobat-sobat kembar, ketemu lagi sama gua, aku Takun. Ya sebelumnya kita udah bahas beberapa mengenai fungsi dari beberapa fitur di layer ya. Nah sekarang kita akan coba melanjutkan ya fungsi-fungsi dari layer, icon layer yang ada di sini yang di atasnya. Ada clip, reference, draft, lock, dan lock transparent pixel itu fungsinya apa aja. Dan juga di sini ada change palette color ya untuk apa aja sih fungsinya. Oke, yang pertama itu adalah yang di sini ada namanya change palette color. Ya, ini fungsinya cuma untuk menandai layer ya warna merah. Nah, di sini ada warna orange. Fungsinya buat apa sih? Biasanya kalau di komikus-komikus ya mangaka-mangaka mereka yang menggunakan clip studio pen ya autornya biasanya menandai layer ini untuk sketsa ya untuk ini adalah bagian sketsanya misalkan. Dan si asisten, nah biasanya kalau manga udah terkenal atau komikus yang udah kejar tayang ya harus seminggu udah update, itu biasanya punya asisten. Nah biasanya autornya itu memberikan tanda pada layernya, ini loh yang untuk dijadikan layer apa namanya, misalkan ini harus diperbaiki, ini ada bagian yang harus diperbaiki, dikasih tanda. Atau biasanya ada layer yang diwarnai, ini bagian sketsanya. Lalu ada misalkan dikasih warna ini warna biru untuk bagian warnanya seperti itu. Dan biasanya kan kalau bagian webtoon ya bikin komik webtoon, komik yang vertikal ke bawah itu kan panjang banget ya dan kita nggak ngerti ini bagian apa, ini bagian apa. Nah biasanya ditandai-tandai seperti ini nih ya, tergantung autornya mau kasih warna apa untuk apa fungsinya ya, kemudian ditaruh di dalam folder. Dan ini bagian untuk apa. Nah, ini panel apa, ini panel apa, dikasih tahu. Biasanya fungsinya seperti itu sih kalau untuk yang mewarnai, yang gue lihat-lihat. Atau untuk bagian yang kalian kerja individu supaya kalian gak lupa, mungkin kalian kasih warna ini sebagai layer ya. Atau apapun yang kalian pingin tandai ya di layer tersebut. Itulah fungsi dari change palette color. Oke, next adalah ini ada clip add layer below. Nah ini yang kebanyakan kalian masih pada bingung atau banyak yang tanya kok bisa sih warnanya diwarnainya nggak keluar dari warna ya. Ini fungsinya clip add layer below. Kalau misalkan kalian yang terbiasa menggunakan clip bukan clip maksudnya pen tool saya atau di Photoshop itu namanya berbeda-beda ya. Kalau di Photoshop itu namanya clipping mask, kalau di pen tool saya namanya clipping group. Nah kalau ini namanya clip add layer below ya, namanya berbeda tapi di depannya ada clip pokoknya, namanya clip. Nama fungsinya kalau kita buat layer baru ya di sini, terus kita kasih icon clip di sini. Nah kemudian ada tanda merah di sampingnya, itu fungsinya ini layer ini akan diklip dengan warna yang di bawah. Kemudian kalau kita warnai ya, dia akan menonaktifkan bagian yang ada di luar. Ya, maksudnya dia tidak akan bisa mewarnai bagian yang tidak ada diwarnai bagian layer bawah. Contohnya misalkan ini kan warna biru aja nih yang di layer bawah. Lalu kita warnai di luar, itu dia tidak akan muncul. Ya, yang akan muncul adalah yang ada di bagian dalam warna biru. Betul. Dan kalau kita keluar, itu dia tidak akan keluar dari warna biru. Nah, ini fungsinya untuk clipping group ya. Kalau gue biasa clipping mask namanya, gue bingung jadinya. Terbiasa dengan clipping masking ya, gue anggap aja ini clippingnya, ini di clip ya, fungsinya di clip adalah seperti itu. Ini bisa dihapus terserah atau mau di blending juga bisa ya. Tapi ingat kalau misalkan clipping groupnya ini kita lepas ya clippingnya, warna yang di luar itu akan tetap ada ya. Jadi fungsi clip itu adalah untuk mengklip warna yang ada di bawah seperti itu. Nah ini fungsinya biasanya dipakai untuk bikin lighting, bikin shadow, bikin ya pokoknya ngeblending di bagian dalam ya, kulit misalkan atau rambut ya, semacamnya seperti itu. Ini fungsinya untuk clip ya. Yang banyak nanya ini gimana sih kok nggak bisa keluar garis atau keluar warna, gimana caranya? Ini adalah fungsi clip. Oke. Nah next adalah reference layer. Ini yang banyak orang belum tahu fungsi dari reference layer. Ini gue kasih tahu untuk yang pengguna mouse user aja. Ya, reference layer. Misalkan ini gue hapus dulu ya. Nah, kalau misalkan di sini gue
gua bikin line art, contohnya seperti ini. Ini rambut ya, ya kepiting lah, tangan kepiting. Oke, seperti ini ya contohnya. Nah, kalau gua jadikan ini sebagai line art, oke. Lalu gue buat layer baru, dan ini taruh di bawah. Misalkan terserah sih mau ditaruh di atas atau di bawah, tapi kalau bisa di bawah ya. Untuk layer warna biar nggak ketimpa line artnya, taruh di paling bawah. Ya, taruh di bawah line art. Nah, ini line artnya gue mau jadikan sebagai referensi, ya, layer sebagai referensinya. Nah, nanti ada tanda apa namanya, kayak yang di pantai-pantai itu. Ya, seperti itu. Dan kemudian kita pindah ke layer yang warna di bawah. Nah, ini gue pengen warnain dalamnya. Fungsinya kayak nanti kalian apa namanya, nggak akan keluar dari dalam garis tersebut. Ya, misalkan ya, ini kan nggak ada apa fiturnya di sini belum ada. Kita harus kasih dulu fiturnya di pen, dimanapun sama aja. Ya, ada ya, semua di pastel, di marker, terus di bagian yang ini semuanya juga ada. Tapi karena belum aktif, kita nyalakan dulu di opsinya ya. Terus kita klik ini ya, tanda kunci Inggris. Kemudian klik anti overflow. Di sini ada do not exceed line of reference layer. Oke. Di sini harus kita visibelkan dulu ya. Divisibelkan. Tapi setiap satu ini harus beda-beda ya. Nah, yang layer yang pen yang ini udah gue nyalain. Tinggal yang G-Pen ini gue belum nyalain ya, belum gue aktifin. Nah, pas gue nyalain di sini dia muncul ya, visible. Ya, ini invisible, ini visible. Jadi dia terlihat. Nah, kalau kita belum menyalakan nih, kita tes ya. Kita pakai warna lain, misalkan kamera. Ini gue pakai mouse, oke, gue pakai mouse. Kalau gue warnain, dia keluar garis ya. Dia keluar garis. Tetapi kalau misalkan gue nyalain yang ini, dia nggak akan keluar garis. Meskipun ada lingkaran yang keluar. Ya, seperti itu. Nah, ini buat most user masih friendly dipakai, masih enak. Cuma masalahnya adalah ini ya, anti aliasingnya. Kalau bisa nanti di line artnya jangan pakai yang soft, pakainya yang aliasing, yang non. Jadi pas diwarnain itu masuk semua warnanya. Dan kalau udah selesai tinggal kalian ganti filternya pakai blur smoothing, tinggal dikasih itu. Jadi dia nggak blur. Ya, ini untuk most user enak banget. Kalau kalian masih bingung, ini contoh lagi. Kalau misalkan kalian mau mewarnai rambut, ya, misalkan seperti ini ya. Ya, seberantakan. Nah, ini contoh ya, rambut. Ya kan rambut itu kan tajam-tajam ya di sini. Terus kalian mau warnain, pengguna mouse user, kalian kan bisa pakai pen bucket ya misalkan, atau kalian mau misalkan dari beberapa yang pakai pen bucket kan keisi semua. Terus pengen diwarnai ininya ya, apa cahayanya atau sama bagian ininya, apa shading dan lighting. Itu gimana caranya? Kalian tinggal pakai ini, line artnya tetap pakai reference layer, kalian buat layer baru, atau menggunakan clipping group, atau menggunakan yang tadi gue bilang ini, do not exceed. Ya, bebas sih kalian mau menggunakannya apa. Tapi kalau mau painting ya, seperti tadi, pakai clipping group. Nah, tapi kalian hati-hati kalau pengguna mouse user ini, kalau setengah lingkarannya itu masih bisa di dalam garis. Tetapi kalau misalkan lingkarannya udah 70% di luar, dia akan keluar warnanya, akan berbeda ya. Itu fungsi dari layer. Sebenarnya fungsi dari reference layer itu masih banyak. Ada untuk bagian apa namanya ini ya, si pen tool ya. Di sini ada nih reference layer ya, jadi sesuai dengan reference layer akan terisi ya. Ada bagian seleksi ya, bagian selection tool atau magic wand. Nah, di magic wand ada di sini untuk selection pakai reference. Dia masih banyak lagi lah ya, fungsi-fungsinya. Kalian tinggal explore aja sendiri fungsinya ya, untuk menggunakan ini set as reference.
Oke, next adalah draft. Sebenarnya nggak penting-penting banget buat kalian yang pengguna digital art ya, atau digital paint. Ini biasa dipakai untuk komikus draft layer. Ini biasanya kalau mau di output atau mau diekspor gambarnya, misalkan ini adalah bagian sketsa contohnya ya, kemudian yang ini adalah line artnya gitu, contoh. Nah kemudian yang ini ini karena sketsa, ini gue mau jadikan sebagai draft ya. Nah kemudian save-nya itu adalah kalian tinggal pakai export single layer, lalu mau terserah mau yang mana ya. Ini kan single layer, kalau ini multiple paths yang biasanya kayak ada gambar banyak gitu loh, kayak dipakai Adobe apa tuh namanya, Adobe InDesign ya banyak kan pakai itu. Nah ini kalau single layer ya ini pakai PNG, JPEG, PNG. Nah kalau misalkan ini biasanya nanti PDF ataupun yang lainnya ya, yang biasa buat dicetak untuk jadi buku. Nah kalau misalnya kita save export ke JPEG ya di ini, kemudian nanti kita save contoh. Ini ada bagian output ya, output image yang akan ditampilkan. Kalau misalkan kalian gak mau menampilkan draftnya, ini tinggal dimatiin ya draftnya. Kalau pingin ada, ini tinggal dinyalain. Contohnya kalau misalkan kalian ini kita matikan, kita oke, nanti akan terlihat. Nah bagian yang biru itu, bagian yang layer draft itu akan terhilang, nggak akan terlihat. Tetapi kalau kita save draftnya ini kita nyalakan, kita oke, dan nanti akan terlihat ya gambar layer untuk draftnya. Ya sebenarnya kalian nggak penting-penting banget digunakan bagian kalau misalkan digital art yang ini draftnya, tapi untuk komikus atau mangaka ini penting banget ya, berguna. Lagi untuk animasi ya di ini ya di bagian Clip Studio, di output ke situ misalnya berguna banget draftnya. Oke, next tadi adalah draft, kemudian yang di sebelahnya adalah lock layer ya, sesuai dengan gambarnya dan namanya lock layer. Jadi kalau kebanyakan artis ya atau artis baru, kalian udah bikin sketsa nih, nggak semua baru aja sih, tapi kebanyakan semua ya, semua digital artis. Jika udah selesai sketsa misalkan ya, udah selesai sketsanya gitu, terus kalian mau bikin line artnya tapi kalian salah layer gitu, misalkan di dalam kalian bikin line artnya nyatu dengan gambar sketsa gitu, udah capek-capek udah jadi, taunya salah layer. Dedekin dia ya, tiba-tiba salah layer. Nah fungsi dari lock layer yaitu adalah untuk mengunci, biasanya ini gambar jangan sampai terkena editan atau terkena garis, atau misalkan ini jangan sampai kena edit ya. Ini misalkan gini, ini adalah sketsa, biar dia nggak kemana-mana atau kita biar nggak salah gambar, ini kita kunci ya. Jadi fungsi dari lock layer adalah kita tidak bisa apa-apain di layernya, mau dihapus nggak bisa, digambar nggak bisa, dipindahin pun nggak bisa ya. Ini fungsi dari lock layer. Jadi ya kalau misalkan kalian orang yang sering pelupa atau sering banget salah layer, ini fungsi dari lock layer biar kalian nggak salah layer untuk menggambar. Nah kemudian ini di sebelahnya ya, ini untuk fungsi lock layer dia udah nggak usah bahas, sudah gampang fungsinya seperti tadi. Dan sebelahnya adalah namanya lock transparent pixel. Fungsinya sama kayak clip layer ya, atau sama dengan masking. Kalau masking kan untuk menghapus bagian yang di luar dan bisa memulihkan lagi. Kalau clip adalah mewarnai bagian yang ada warnanya di bagian bawah layernya. Tapi kalau lock transparent pixel itu adalah mewarnai, mengunci bagian yang transparan. Ini contohnya ya. Ini kita matiin dulu. Contohnya ya, ini merah. Kemudian kita pakai lock transparent pixel. Nah berarti di bagian yang tidak terkena merah ini, yang di sekitarnya yang belum terwarnai, ini adalah transparan ya. Berarti yang transparan ini udah dikunci sama ini lock transparent pixel. Ini nggak akan bisa kewarnai, nggak bakalan bisa diapa-apain. Tapi di dalam merah itu masih bisa. Tuh.
Ya, ini juga alternatif kalau misalkan kalian pengen mewarnai di dalam satu layer. Ya, kalau untuk clip itu untuk menambahkan layer yang baru. Tapi kalau masking ya untuk menghapus di dalam satu layer, untuk menghapus di warna sekitarnya. Dan kalau udah pakai masking nanti nggak bisa kita warnai lagi di luarnya. Kecuali kalau sudah di-apply maskingnya. Oke, ya jadi itu fungsi lock transparent pixel, yaitu adalah mengunci bagian yang transparan. Ini bisa dipakai untuk dalam satu layer ya kalau mau painting. Oke, ya kalau misalkan dilepas ya nggak akan terlihat, berbeda dengan clip ya, berbeda dengan clip. Kalau misalkan dilepas ini tetap masih berada di dalam satu layer. Next adalah enable mask. Oke, kalau misalkan kita enable dulu ya maskingnya di sini, create layer mask. Kemudian di sini muncul. Ini sebenarnya kalau kita klik kanan nih ada di sini ya. Mana ya? Ini layer. Nah, ini ada enable, ada show, ada link. Sebenarnya di sini sama ya. Ada enable mask sama show mask area. Oke, contohnya misalkan gue pengen hapus ini ya. Nah, ini kan gue hapus. Nah, kalau misalkan kita show mask areanya, itu akan terlihat ya. Ini bagian area mana aja yang kita hapus di layer ini. Ya, terlihat ini. Nah, kalau misalkan kita pulihkan ya pakai pen, apapun itu pen, nah ini akan hilang. Kemudian kalau misalkan kita ini hapus, ini akan pulih lagi gambarnya. Ini fungsinya ya, kalau misalkan kalian mau lihat bagian mana saja sih yang kehapus. Ya, jadi kalian show mask areanya. Kalau enable masking, ya ini jadi yang tadi kita pakai maskingnya ini kita disable. Jadi nggak pakai masking, tapi kalau maskingnya kita enable ya kita pakai. Nah, jadi ini kepotong. Ya, seperti itu sih. Ya, kalian tinggal coba-coba aja fungsinya kayak gimana. Dan kalian coba gunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian di sebelahnya, ini gue mau bahas tentang ruler. Nah, ini ruler ini panjang banget bahasnya. Karena ada banyak. Oke, kita coba buat layer baru. Terus kita aktifkan rule-nya, penggarisnya. Ya, apapun itu. Gue pakai symmetrical misalkan. Ya, ini bisa gambar sebelah-sebelahan ya. Itu nggak keluar warnanya. Oh, gue pakai pen, sorry ya. Ini jadi sebelah-sebelahan ada kelihatan gambarnya. Ya. Seperti itu nih kalau kalian mau bikin karakter ya, pakai ini bisa pakai symmetrical ruler. Nah, di sini gue mau bahas layer ya, bukan bahas rulernya. Kemudian kalau kita klik sini ada show in all layer. Nah, contohnya kalau misalkan gue buat ke layer yang lain, ya rulernya hilang. Nah, ini kalau gue klik layer yang ada rulernya, penggarisnya. Aduh, susah banget sih ngomongnya. Penggarisnya, akan terlihat. Tapi kalau ke layer yang lain, penggarisnya hilang, ya nggak kelihatan. Nah, kalau mau kelihatan, ini tinggal kita klik yang pakai show in all layer. Nah, jadi kalau kita ke layer lain, ini akan terlihat. Ya, ini bagian tengahnya si karakter. Nah, kalau misalkan show in same folder, artinya ya di folder yang sama. Kalau misalkan kalian di dalam folder, nanti misalkan seperti ini ya. Nah, kalau kita di layer yang ada di dalam satu folder, itu akan terlihat. Tapi kalau di luar layer itu, di luar folder itu tidak akan terlihat ya. Jadi seperti itu fungsinya. Kalau misalkan kalian pakai show in same folder ya, jadi di dalam folder yang sama layernya itu akan terlihat layer penggarisnya. Tapi kalau di luar folder itu tidak akan terlihat seperti itu. Ya, kalau di show only when editing edit target. Nah, ini hanya untuk layer tersebut aja yang pertama kali kita pakai. Oke, link buat rule layer ini gue belum tahu fungsinya seperti apa karena gue belum cek. Ini gue nggak ketemu ya, jadi ya kita skip aja. Ya. Oke, gue rasa cukup sih sampai sini dulu mengenai tentang fitur-fitur di layer ya. Kalau kalian masih bingung, kalian tinggal tanya aja di komen atau di link yang udah gue kasih di deskripsi. Ya, langsung tanya aja, langsung, nggak perlu malu-malu. Ya, kalian tinggal tanya. Tapi jangan tanya yang aneh-aneh ya, karena gue males banget kalau kalian komentar yang bertanya aplikasi apa. Kalian udah jelas nih ya di atas nih aplikasi apa. Semua kalau di komputer buka aplikasi itu ada di atas terlihat. Nih, kalau gue pakai aplikasi apa di sini terlihat tuh. Akhiri dulu ya untuk
tutorial mengenai layer di Eclipse to the Pen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye bye.